Nama gue Nino, gue mewakili Hyundai dalam proyek ini, dan di sini gue punya peran sebenarnya bisa dibilang sebagai penghubung lah antara Hyundai dan juga kepentingan kita sebagai kita punya apps namanya My Hyundai Indonesia, dan kolaborasi khusus bersama Chapter 2 Indonesia untuk menghasilkan suatu produk yang sangat limited edition. Sebenarnya kita berawal dari suatu riset ya yang kita lakukan terhadap customer kita, dan salah satu hobi dari customer kita yang paling mereka gemari itu adalah bersepeda. Itu adalah salah satunya, yang mana sebenarnya punya satu tujuan yang sama, yaitu zero emission. Dari visi brand di mana kita mau memberikan feature mobility, progress for humanity sebenarnya. Dan kemudian dari produk Ioniq Series kita, yang mana mobil listrik dari Hyundai itu juga punya visi turunan ya dari visi brand kita, yaitu for sustainable future. Dan di mana dua hal itu dirasa bisa memiliki suatu keterkaitan yang cukup kuat ya untuk kedepannya seperti apa, dan juga di mana kita memikirkan untuk kolaborasi ini terhadap sebuah brand sepeda yang menurut kita juga memiliki brand equity yang baik seperti itu. Dan kemudian dua ide ini kita sambungkan menjadi suatu bentuk sepeda di mana kita berusaha bisa dibilang memberikan ide kepada tim Chapter 2 untuk bisa menerjemahkan dari visi-visi dari Hyundai sendiri dan juga dari sisi Ioniq Series sendiri terhadap bentuk sebuah sepeda. Nah, makanya lahirlah kita sebut sebagai suatu project kolaborasi antara Hyundai dan Chapter 2. Jadi sepeda ini gitu. Jadi sepeda ini sebenarnya frame-nya itu terinspirasi dari warna paling akhir dari produk Hyundai, yaitu Ioniq 6, di mana kita punya hero color sebutannya sebagai Nocturne Grey Matte. Nah, jadi warnanya dari frame sepeda ini persis sama dengan warna dari Ioniq 6 yang baru kita luncurkan di Gias 2023 kemarin ini. Dan kemudian lebih jauh juga detail-detail dari sepeda ini bisa dilihat dari di bagian di belakang. Itu kita punya pixelated yang inspirasinya juga didesain dari seri Ioniq 6 juga. Dan kemudian kalau kita masuk ke dalam kabinnya dari Ioniq 6, kita bisa lihat di steering wheel column itu ada titik 4 ya, bisa disebut sebagai 4 dot, dan itu tidak ada logo Hyundai. Dan kemudian 4 dot ini sebenarnya suatu representasi dari kode Morse dari H. Dan kemudian itu juga kita imbuhkan kepada desain sepeda ini, ada dilihat di hoodnya juga, karena hood dari sepeda itu adalah merupakan steer juga ya kalau di mobil gitu. Nah, jadi punya representasi yang sama. Banyak desain-desain yang kita obrolkan lah bareng gitu dengan Chapter 2 Indonesia juga dan Chapter 2 Global, sehingga menerjemahkan visi dan misi dari sebuah brand dan juga Ioniq Series, dan kita kawinkan dengan Chapter 2 sehingga hasilnya adalah sepeda dengan frame yang super eksklusif ini. Seperti biasa, setiap sepeda dari Chapter 2 biasanya mereka punya nama khusus ya, nama khusus Maori, karena Chapter 2 Bikes itu sebenarnya adalah beauty frame brand dari New Zealand. Mereka itu punya keunikan, setiap frame yang mereka hasilkan itu mereka pasti punya bahasa Maorinya gitu, artinya atau inspirasinya datang dari mana. Dan kemudian begitu pula dengan sepeda ini, waktu itu kita ngobrol langsung dengan Mike dari founder dari Chapter 2 ini. Kita tanya sebenarnya apa sih nama Maorinya gitu ya dari ini. Nah, dia memberikan nama sebagai Ake Tonuatu. Nah, itu artinya di dalam bahasa Maori adalah forever atau ad infinitum, jadi berkelanjutan, di mana arti dari Ake Tonuatu itu sebenarnya similar dengan visi dari Ioniq Series itu sendiri dan juga Hyundai,
sebagai for sustainable future. Jadi forever, berkelanjutan, dan for sustainable future itu menjadi suatu visi yang sama. Jadi bisa dibilang sepeda ini, frame ini memiliki suatu storyline yang sama dari awal sampai akhir, yaitu untuk masa depan yang lebih baik. Sebenarnya kolaborasi ini itu dimasukkan ke dalam suatu apps-nya dari kita, dari Hyundai, sebutannya adalah My Hyundai. Nah, jadi dari My Hyundai ini kita punya tier yang paling atas, sebutannya Signature, yang punya akses terhadap sepeda ini. Dan My Hyundai ini akan kita luncurkan, bisa dibilang My Hyundai 2.0 ya, karena ini adalah versi upgrade yang kita punya saat ini. Kita rencananya akan launching di Gias, seperti itu. Nah, bertepatan juga dengan acara di Gias atau Gaikindo International Indonesia Motor Show di Agustus kemarin, dari tanggal 10 sampai 20 Agustus 2023. Kita bareng-bareng mau meluncurkan aplikasi My Hyundai 2.0 berbarengan dengan sepeda ini, seperti itu. Kemudian pada acara itu di Gias 2023 kita luncurkan Ioniq 6 dengan hero color-nya yaitu Nocturne Grey Matte, dan tidak lama setelah kita luncurkan dari Ioniq 6 itu, sepedanya kita display bareng-bareng di samping, walaupun tidak di samping persis ya dari mobil Ioniq 6 itu. Jadi pengunjung yang datang bisa melihat kemiripan dari sepeda ini dengan inspirasinya, yaitu model Ioniq 6 dengan warna Nocturne Grey gitu. Nah, kepada teman-teman yang mau atau tertarik untuk membeli frame sepeda ini, itu bisa didapatkan di aplikasi My Hyundai Indonesia. Itu bisa di-download di App Store atau di Google Play. Di mana tapi untuk bisa memiliki atau punya akses untuk membeli frame sepeda ini, levelnya itu harus signature. Nah, makanya itu kita membuat kolaborasi ini sangat eksklusif untuk tier paling atas dari My Hyundai Indonesia. Dan kemudian unitnya sendiri itu kita batasi hanya maksimal 12 frame. Dan setiap frame yang dibuat itu memiliki nomor yang ada di top tube dan juga ada di fork sebelah kiri, seperti itu. Nah, jadi nanti untuk misalnya pemilik frame nomor 1 atau nomor 2 sekian sampai nomor 12 itu memiliki numbering khusus di frame sepedanya. Jadi bisa terasa kalau frame ini benar-benaran dibuat eksklusif ya untuk pencinta Hyundai di Indonesia dan juga pecinta sepeda, dan khususnya pencinta Chapter 2 di Indonesia dan di global nantinya. Halo, nama gue David dan gue desainer sepeda di Bike Spa, dan gue juga sebagai konsultan brand sepeda juga sekarang, dan gue akan ngeceritain sepeda yang di samping gue ini nih. Sebenarnya proses desainnya gue butuh waktu seminggu untuk mempelajari sih sebenarnya mobil Ioniq 6 ini. Sebenarnya elemen desainnya apa sih, kunci desainnya tuh apa sih sebenarnya. Waktu itu gue datang ke HMSD Spark, terus gue coba ngambil elemen pentingnya, terus emang gue udah kebayang sih sebenarnya sepeda ini pasti harus ada elemen penting yang ada di mobil itu, yaitu si pixelatednya itu yang ada di belakang sepeda. Terus nah, karena biasanya kalau gue di Bike Spa, kalau misalnya gue bikin desain dan berhubungan dengan misalnya ini harus identik, gue akan insist banget kalau gue harus lihat barangnya. Jadi misalnya ini kan memang terinspirasi dari mobil. Yang gue lihat tuh yang di Senayan itu memang mobil konsep doang, jadi warnanya bukan itu. Puji Tuhannya gue dapat berita bagus dari Om Nino waktu itu. Ternyata gue dapat permit buat datang ke factory-nya. Jadi gue seneng banget tuh waktu itu. Gue menjadi orang yang bisa dibilang orang pertama kali ya yang gue ngeliat mobil aslinya gitu kan.
Tapi Om Nino bilang lu bikin sampel dulu berdasarkan layar di laptop atau di website kan. Terus gue langsung datang ke Bikespa, gue minta tim Bikespa please bikin warna abu-abu, yang pastikan ini warnanya matte ya, karena nanti finishnya matte. Terus gue bikin warnanya dari yang warna yang kita lihat di layar. Terus gue biasanya minta sampelnya banyak tuh, yang +1 which is lebih terang, dua lebih terang atau lebih gelap, dan 2 lebih gelap, biar ada opsi kan ke sana. Gue datang ke factory-nya dengan gue membawa sampelnya itu. Pas gue lihat asli nih beda ternyata yang dilihat di layar. Ternyata warna aslinya tuh ada, mungkin gue bilang ada warna birunya ya. Jadi ya udah, akhirnya yang penting gue udah dapet library colornya dari penglihatan gue. Terus gue juga difotoin sama Om Nino, ini warnanya kayak gini ya. Pulang besokannya gue langsung ke Bikespa lagi, gue bikinlah sampel warnanya berdasarkan apa yang gue pernah lihat di mata terus sama di layar handphone kan. Terus buru-buru tuh gue bikin sampel warnanya di pengaplikasinya sih. Pertama gue pengaplikasinya karena belum berani di frame gede, gue pertama bikinnya di fork dulu. Ketika Om Nino ya udah bagus nih, nah itu gue mulai jalan tuh pengerjaan yang ke mainframe-nya kan. Terus pas lagi detail-detailnya tuh, jadi itu kan karena dia wingnya si Hyundai NX6 itu kan dia kan gloss gitu kan, kayak kaca. Jadi gue desain untuk bagian tertentunya tuh mempresentasikan itu. Jadi waktu itu gue ngobrol sama tim Bikespa, jadi untuk sepeda ini karena main colornya dia matte, gue insist buat finishingnya 2 kali, jadi ada matte sama gloss gitu kan. Jadi matte itu mempresentasikan bodinya, glossnya itu lebih mempresentasikan ke elemen desainnya di wingnya itu. Waktu pengerjaannya bisa dibilang cukup cepet sih. Jadi waktu itu dari frame tuh datang, terus kita ngerjain sepedanya tuh kurang lebih 1,5 minggu. Udah sampai 1,5 minggu sampai 2 minggu lah, sampai full build begini. Langsung kita bawa waktu itu ke Gias malam-malam buat biar nanti bersamaan launchingnya sama NX6. Buat gue sih itu suatu kehormatan ya, bisa ikut dalam kancah dunia otomotif juga di sepeda gitu kan. Kita bisa secara brand juga bisa setara gitu sama brand besar seperti Hyundai. Terus mungkin buat teman-teman yang penasaran juga, nanti sepeda ini kalau misalnya kalian order dan kalian minat untuk punya sepeda Chapter 2 Toa yang limited edition ini, yang cuma ada 12 ini, jangan khawatir, nanti ini bakalnya made by order. Jadi kalau mungkin teman ini size-nya gimana gitu, jadi nanti sistemnya ketika kalian order, kalian akan pilih size-nya yang sesuai, lalu ketika udah sesuai nanti akan dibikinin khusus buat kalian. Jadi bisa dibilang ini tailor ya, jadi nggak ada mass production. Jadi dari semua proses cerita yang tadi gue sebut sih, sebenarnya apa ya yang bikin gue sangat berkesan sih di sepeda ini. Jadi ini pertama kalinya gue as a designer tuh gue bisa mengaplikasikan lagi gitu dari desain mobil, akhirnya gue bisa masukin ke semua elemennya ke bidangnya tuh sepeda. Jadi menurut gue karena challenge-nya kan bidangnya sepeda tuh nggak gede ya, terus nggak kayak mobil gitu kan. Mobil tuh bidangnya tuh gede banget. Nah terus gue bisa sederhanain, tapi gimana caranya gue tidak mengurangi kayak semua elemen desainnya itu. Jadi setiap orang meskipun ngeliatnya lebih kecil kayak sepeda gini tuh, orang tuh tetap ngeliat, oh ini tuh kayak mobil NX6 ya, tetap tahu. Even pun sebenarnya dia nggak, dia cuma bawa sepedanya gitu. Jadi menurut gue itu suatu
challenge ya, gimana caranya lo mempelajari sebuah desain mobil, semua elemen desainnya, terus lo ubah dan lo implementasikan ke kanvas yang lebih kecil. Jadi sebenarnya menurut gue menariknya di project ini itu, apalagi ini tuh mungkin dari gue pribadi tuh kayak milestone kali ya, gue bisa akhirnya karyanya gue pribadi bisa berlaga lah di sana di event Gias. Dan gue juga dengar dari Om Nino bahwa presiden director itu senang banget ngeliat sepeda ini, kayak wow oke, berarti apresiasinya bagus gitu. Dan pas ketika mungkin beberapa kerabat yang datang juga pas ngeliat sepeda ini bilang, wah ini mirip banget ya event. Sebenarnya pas dia udah ngeliat mobilnya tuh dia langsung, oh iya ini mirip banget gitu. Menurut gue itu berarti desain gue sukses jadinya. Ini menurut gue suatu hal yang paling menyenangkan di sepeda ini adalah dari layar itu bisa jadi rock solid reality. Untuk yang project kali ini memang kita sepakat banget nih sama Chapter 2, Om Nino, kita pakainya serinya Towa. Jadi Towa ini adalah line up-nya yang 2 paling baru. Jadi dia terinspirasi oleh kakaknya si Tere. Bedanya si Towa ini dia udah full integrated semuanya, inner cabling, dan Towa itu sendiri artinya to be victorious. Dan sepeda Towa ini sebenarnya cocok banget buat yang all rounder. Kalian bisa cek di Chapter 2 Bikes Indonesia, dan untuk teman-teman yang penasaran sama karya sepeda gue yang lainnya, kalian bisa cek di davison.create. Sampai ketemu lagi, bye.